Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa pendapatmu kalau ada seseorang bernama Wimar Aditya, di mana dia tinggal di Indonesia, lebih tepatnya di pinggir kota Jakarta, dan pada suatu hari yang tidak terduga-duga, dia mengalami hal yang luar biasa berikut ini. Di siang hari yang cerah, dia tertidur di ranjang kesayangannya di rumah dia di Jakarta. Namun tiba-tiba, ia bangun di sebuah tempat yang sangat asing. Dan ternyata tempat itu sangat jauh dari tempat ia tinggal. Di mana? Malaysia. Jika hal ini terjadi pada hidup kalian, mana menurut kalian yang lebih masuk akal dari dua kondisi berikut ini? Kondisi yang pertama, dia terbangun kaget luar biasa, bingung di mana dia berada. Gak habis pikir kenapa bisa dia ada di sana. Apalagi dia tahu gak ada handphone yang dia bawa, gak ada bekal yang dia bawa. Sungguh-sungguh di sana dia sebatang kara. Kemudian dia berlari tak tentu arah untuk mengetahui di mana dia berada. Dia mencoba bertanya kepada siapapun yang bisa menjelaskan kenapa ia bisa berada di sana. Dan setelah tahu bahwa dia berada jauh dari tempat tinggal asalnya, dia pun berusaha sekeras-kerasnya untuk bisa kembali pulang ke Jakarta, tempat dia tinggal. Dia rela melakukan apapun untuk bisa kembali pulang. Sekalipun dia harus bekerja, maka pekerjaan itu ia lakukan bukan untuk tinggal selama-lamanya di sana, tapi untuk mengumpulkan bekal yang cukup agar ia bisa segera pulang kembali ke Jakarta. Dan lega baru bisa akan dia rasa ketika kaki itu bisa kembali pulang ke Jakarta. Itu kondisi yang pertama, atau menurut kalian yang lebih masuk akal adalah kondisi kedua. Dia terbangun dengan kaget, ya kan manusiawi. Dia tidur di mana, bangun di mana. Dia tahu itu bukan tempat dia tertidur, makanya dia kaget. Tapi menariknya, tak butuh waktu lama, dia mulai menyadari bahwa dia berada di tempat yang dia suka. Sebuah tempat yang membuat dia senang luar biasa. Dia berlari-lari bahagia, berteriak gembira seperti anak-anak yang baru diberi mainan kesukaannya. Dia habiskan waktu untuk melakukan apa saja yang dia mau. Memainkan permainan apapun yang dia suka, makan makanan apa saja yang ingin dia makan. Dia mulai bisa berbaur dengan penduduk setempat yang sama sekali belum pernah ditemuinya. Dan bahkan dia sampai rela jika harus tinggal di tempat baru itu selama-lamanya. Dia sama sekali tidak mempermasalahkan dia itu dari mana, mengapa ia tiba-tiba berada di sana, dan bagaimana caranya untuk pulang kembali ke Jakarta, kampung halaman. Dia hidup normal seperti warga Malaysia, dan dia lupa tempat asal dia di Indonesia. Ya, dari dua kondisi itu, menurut kalian mana yang lebih masuk akal? Kondisi yang pertama atau yang kedua? Ya, yang pertama. Karena normalnya kita sebagai manusia akan kaget. Loh, ini aku ada di mana? Kok bisa aku ada di sini? Terus aku harus ngapain? Dan bagaimana caranya aku bisa kembali pulang? Itu adalah hal normal yang pasti akan kita lakukan ketika hal itu terjadi pada kita. Dan pertanyaannya, apakah hal itu pernah terjadi pada kita? Jawabannya iya. Iya, 100% iya. Kenapa? Karena kita terlahir di Indonesia ini juga bukan karena meminta. Kita tidak pernah meminta punya hidung yang ini. Kita tidak pernah meminta punya mata yang ini. Lahir dari ibu yang itu. Lahir di negara ini, di kota itu. Kita tidak pernah memesan itu semua. Artinya ada zat yang memberikan kita tempat lahir di situ, orang tua itu, lingkungan itu, dan bentuk fisik semacam ini. Cuma menariknya manusia yang lahir ini sampai tumbuh besar bahkan sampai dia dewasa, dia sibuk melakukan segala aktivitas yang dia perlu lakukan. Dia pikir dia harus melakukan itu semua tanpa pernah dia bertanya, sebetulnya aku ini dari mana? Kenapa aku bisa ada di sini? Dan apa yang aku harus lakukan ketika aku hidup di sini? Sementara kita tahu semua bahwa semua manusia itu semuanya meninggal dunia, dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi setelah semua orang meninggal dunia. Tapi kita tidak pernah bertanya, apa yang akan aku hadapi setelah aku meninggal dunia? Aku ini dari mana? Untuk apa aku hidup di dunia? Dan akan kemana setelah aku pergi dari kehidupan ini? Itu adalah pertanyaan yang harusnya muncul dari benak kita sebelum kita melakukan semua aktivitas seperti yang sekarang kita lakukan. Ada orang yang berangkat pagi, pulang sore, pagi macet, pulang macet, melakukan segala aktivitas tanpa pernah bertanya mengapa. Disuruh sekolah, sekolah. Sudah lulus, disuruh kerja, kerja. Cari uang, katanya memang harus cari uang.
Uang didapat, katanya harus beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, tanpa pernah bertanya apakah hal itu memang harus kita lakukan, padahal kita tidak pernah tahu kenapa kita bisa ada di sini. Dan itulah kenapa kita harus ngaji. Ayo kita ngaji, dan di vlog-vlog berikutnya kita akan membahas tentang siapa kita dan apa yang harus kita lakukan di dunia ini. Dan adakah yang menciptakan kita? Dan apa maunya dia menciptakan kita? Dan apakah sudah cocok apa yang kita lakukan sekarang ini dengan maunya dia yang menciptakan kita? Jangan-jangan semua yang kita lakukan adalah bukan hal yang dikehendaki olehnya, dan ketika kita kembali kepadanya setelah meninggal dunia, itu semua sia-sia. Itulah pentingnya kita ngaji, dan sampai ketemu di vlog berikutnya untuk lebih intensif kita mengaji tentang diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.